Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Ron Saputra di Suara TKI. Seperti teman-teman lihat, sekarang saya berada di tokonya. Ya, ini sebenarnya yang bangun itu saya, cuman karena saya melihat ibu dan bapak sudah agak pada tua ya, jadi daripada mereka harus bekerja gimana dan mungkin nggak ada kegiatan, saya bikinin di sini warung ya, toko lah, toko sembako. Yang mana di sini setelah saya prediksi ya dari hasil penjualan di sembako ini itu ternyata cukup lumayan guys. Dan saya yakin ini makanya di sini saya ingin berbagi sharing sama teman-teman yang mungkin nanti pulang dari Taiwan dan mungkin nggak ada rancangan, maksudnya nggak ada planning pengen apa gitu, sebaiknya buka warung sembako atau boleh dibilang warung kelontong ya kata Pak Presiden kita. Ini secara tidak sengaja untungnya cukup lumayan loh guys, karena di sini kebetulan warung saya kan, rumah saya ini di pinggir jalan ya, dan di sini kalaupun sedikit banyak itu agak rame karena banyak juga travel mobil, jadi orang lain itu kadang singgah ya, apalagi di sini kan banyak yang namanya pemberhentian travel, kadang mereka pada mau berangkat kemana, ke Jakarta atau kemana, atau baru datang kan ya, jadi otomatis kan aus atau pengen roti, pengen toko, itu kadang satu kali mereka datang satu kulkas ya itu habis loh, minuman kayak apa, jajan-jajan juga itu habis. Itu di situ perputaran uang sangat cepat loh. Dan di sini setelah saya prediksi ya, saya tadinya paling untung nggak seberapa gitu, cuman buat orang tua biar ada kegiatan. Dan alhamdulillah warung ini saya bikin dari hasil AdSense dari YouTube ini dan hasil dari bantuan teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman karena sudah setia menonton channel ini, dan alhamdulillah saya bisa membantu agar orang tua juga tidak terlalu capek ya, daripada mereka harus kerja atau mungkin gimana. Saya ya udah, ini kelola warung ini saya kasih modal, jadi mereka yang ngelola. Dan kebetulan ini malam hari, biasanya kalau orang tua kan ibu dan bapak saya kan udah tua ya, jadi kalau jam 8-9 ya udah pada tidur. Saya sebelum konten ya udah saya nungguin sampai jam 10-11, selepas jam 11 saya tutup, nanti lepas itu saya baru konten ya. Makanya di sini saya kalau konten itu teman-teman mungkin sudah pada tidur ya, di Taiwan juga atau di Indonesia. Pokoknya saya setiap hari itu tidur paling antara jam 2 hingga jam 3 baru tidur, sama aja seperti waktu di Taiwan. Jadi ya emang seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi menurut saya untuk teman-teman nanti yang apabila mungkin mau pulang ya dan tidak ada, maksudnya tidak tahu mau usaha apa ya, sebaiknya coba buka warung sembako seperti ini. Gak usah besar-besar loh, saya bangun ini aja bikin tempatnya 60 juta kurang lebih ya, 60 juta itu udah jadi lah. Terus sama modalnya ini seperti jajan-jajan dan semuanya ini saya cuma modalkan 20 juta guys, jadi kurang lebih modalnya ini 80 juta ya semuanya ini. Dan alhamdulillah itu hasil jeripaya saya di AdSense, dan saya mikirnya daripada uang mengendap diam simpan di bank ya, lebih baik saya kelola. Dan ternyata guys, penghasilannya itu lumayan loh, bener. Yang mana saya akan bongkar ya rahasia dari keuntungan buka sembako. Teman-teman prediksi saja, dalam setiap penjualan, seumpama dalam barang yang agak sedikit mahal tuh ya, kita mengambil untung antara 1.500 atau mungkin sampai 2.000 lah ya, sampai 2.000 kurang lebih lah ya, itu udah dihitung wajarnya 2.000 lah per barang ya. Itu bersihnya itu untungnya 2.000 lah. Di seumpama satu hari yang beli itu kurang lebih kadang boleh lah sampai 100 orang kadang ada ya, kalau emang di sini kan jalan besar ya jadi rame, bahkan itu bisa lebih, bisa jadi lebih 100 ya. 2.000 dikali 100 coba, itu udah lumayan loh, itu kurang lebih 200.000 rupiah, yang mana ini dari jualan jajan-jajan ciki-ciki, dari roti, minuman ya, itu belum ditambah sama wifi ya, karena di sini kan saya pasang IndiHome. Jadi biasanya kan anak-anak yang daripada beli kuota mendingan bayar 2.000 udah sepuasnya gitu. Dan dari hasil wifi aja kurang lebih antara 2 hingga 30.000 tuh dapat sehari loh. Kita nggak usah modal, kita juga bisa seperti saya emang membutuhkan internet ya, dan di samping itu juga bisa menghasilkan karena anak-anak pada nebeng ya, bayar pokoknya satu hari 2.000 ya, sampai sepuasnya ya udah nggak apa-apa, terus aja sampai puas. Dan di situ juga ketambah lagi seperti dari kita jual bensin ya, dari gas. Itu setelah diprediksi ya, dari ciki-cikinya aja satu hari itu 200 ya.
Dan setelah dihitung kalau cuma 1 bulan ya, dari hasil ciki-cikinya aja 200 per 30 itu 1 bulan itu 6 juta rupiah. Coba itu dari hasil ciki-ciki dan roti dan sebagainya. Kalau ditambah dari wifi terus gas dan juga dari bensin, itu bisa nyampe antara 7 hingga 8 juta 1 bulan. Itu bersih loh guys. Ini rahasia dari sembako. Coba kalian bayangin, kalian punya uang sampai 100 juta ya, 50 juta simpan di bank. Kalian merasa bangga, oh uangku banyak. Itu padahal pembodohan. Uang mengendap ya, nggak menghasilkan, justru akan berkurang karena kena pajak. Namun apabila diolahkan ya, dibisniskan secara kalian otaknya itu jenius, uang 20 juta 1 bulan bisa menghasilkan, pokoknya lah dihitung bersihnya ya untuk keperluan kita itu mungkin antara 5 hingga 6 juta 1 bulan loh. Hasil dari penjualan ini itu bukan bunga, itu dari hasil uang kita 20 juta ya, dikelola, kita jualan 1 bulan bisa menghasilkan bersih ya, bersih untuk kita ini itu bisa hingga 5-6 juta. Itu bersih loh, maksudnya udah keperluan listrik apa ini, dapur dan sebagainya. Itu saya rasa di kampung udah lumayan loh. Kalian sudah nyantai, terus sudah nggak usah mengikut orang, nggak dimarahin orang. Dan saya rasa 6 juta itu di kampung udah lumayan loh segitu. Ya untuk sekarang kalian di Taiwan ya mungkin mikirnya 6 juta apa coba nanti kalau kalian sudah pulang kalian akan rasain sendiri yang namanya cari uang itu sangat-sangat susah, kecuali kalau kalian memang punya inisiatif dan pikirannya jalan ya. Daripada uang disimpan di bank gak ada hasilnya. Makanya di sini untuk teman-teman yang nanti mau pulang, saya usulkan saja untuk kalau boleh ya, bukalah warung sembako ya. Ini rahasia toko loh. Cuman karena saya sesama kita para TKI, jadi saya ingin berbagi sharing agar teman-teman juga nanti pas pulang tidak kelabakan uang, aduh nggak ada uangnya habis ya. Kalaupun kalian pulang bawa uang 6 karung 7 karung, kalau nggak dikelola habis itu, setiap hari dimakan ya habis kan. Makanya di sini uang 20 juta aja bisa menghasilkan 5 hingga 6 juta 1 bulan bersih, tanpa kita harus disuruh orang, tanpa harus kita dimarahin orang. Kita cuma cukup jualan seperti ini. Kita bisa jalan-jalan, cuma mau keluar, mau belanja, suruh ibu nungguin atau mungkin adik. Apalagi saya kan ini cuman sekedar kalau ibu udah tidur baru saya jaga, karena saya emang fokusnya kan ke YouTube ya, konten. Jadi kalau malam karena orang tua kan ya, otomatis jam 9 udah pada tidur, dan saya biasanya di sini sampai jam 10-11 baru saya tutup. Dan selepas itu saya baru konten. Makanya setiap saya bikin video itu pagi, teman-teman udah mimpi, sudah ketemu yang sudah ngapain, itu saya tuh lagi syuting gitu, jadi lagi konten gitu loh. Makanya saya sama di Taiwan, nggak di Indonesia, kalau tidur itu antara jam 2 hingga jam 3 baru tidur. Jadi kesibukan saya itu emang dari warung ini juga saya kelola ya. Jadi dari dari keuangan, dari semua barang apa yang nggak ada saya support terus ya. Jadi yang penting ibu ada kegiatan dan sedikit banyaknya ada penghasilan gitu. Makanya di sini untuk teman-teman yang nanti pulang, kalau nggak ada planning, sebaiknya daripada uang mengendap, bukalah warung sembako ya. Ini untuk teman-teman mungkin lihatnya sederhana, cuman kesananya kan besar ya, gede, lengkap. Dan ini di tingkatan-tingkatan ini juga banyak. Itu sangat-sangat menyenangkan loh guys. Di saat kalian banyak yang beli, kalian juga nanti bisa kenal banyak orang gitu loh. Kan kalian sudah lama ya di luar negeri, selepas pulang nggak pada kenal, tapi kalau buka warung lama-lama akan jadi kenal, jadi temen gitu loh. Apalagi kalau bujang nanti bisa nyari yang cantik gitu loh. Jadi emang keuntungannya banyak. Jadi kita bisa kenal orang juga, hasil dari uang daripada uang disimpan di bank nggak ada untungnya kan. Makanya mending dikelola. Nah, jadi dari video ini semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya Ranu Saputra, Suara TKI.